Halo semuanya, selamat datang kembali di My YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini saya update kembali, dan silakan tunggu bunyi ting 3 kali. Sambil menunggu bunyi ting 3 kali, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu psikologi dibalik produktivitas dan kreativitas. Untuk membangkitkan mental, psikologi dibalik produktivitas dan kreativitas. Sebagai manusia, kita seringkali menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan dan menciptakan karya yang berkualitas. Hal ini dapat terkait dengan faktor psikologis seperti kecemasan, ketakutan, atau bahkan rasa malas. Oleh karena itu, pada video kali ini kami akan membahas beberapa tips dan trik tentang bagaimana membangkitkan mental Anda dengan memahami psikologi di balik produktivitas dan kreativitas. Pertama, penting untuk mengenali perasaan-perasaan yang muncul ketika kita mencoba untuk produktif dan kreatif. Kecemasan dan ketakutan bisa menjadi penghalang yang serius dalam menciptakan karya yang berkualitas. Dalam kasus seperti ini mungkin perlu untuk mempelajari teknik-teknik relaksasi atau bahkan mencari bantuan dari seorang profesional. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik dapat membantu kita untuk tetap fokus dan meminimalkan faktor-faktor yang mengganggu. Misalnya membuat jadwal harian, menetapkan tujuan yang spesifik, atau bahkan membatasi waktu kita di media sosial. Sebagai manusia, kita seringkali menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan dan menciptakan karya yang berkualitas. Hal ini dapat terkait dengan faktor psikologis seperti kecemasan, ketakutan, atau bahkan rasa malas. Oleh karena itu, pada video ini kami akan membahas beberapa tips dan trik tentang bagaimana membangkitkan mental Anda dengan memahami psikologi di balik produktivitas dan kreativitas. Pertama, penting untuk mengenali perasaan-perasaan yang muncul ketika kita mencoba untuk produktif dan kreatif. Kecemasan dan ketakutan bisa menjadi penghalang yang serius dalam menciptakan karya yang berkualitas. Dalam kasus seperti ini mungkin perlu untuk mempelajari teknik-teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan, atau bahkan mencari bantuan dari seorang profesional seperti seorang psikolog. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik dapat membantu kita untuk tetap fokus dan meminimalkan faktor-faktor yang mengganggu. Misalnya membuat jadwal harian yang terstruktur dengan waktu yang ditentukan untuk istirahat dan pekerjaan, menetapkan tujuan yang spesifik dan realistis, atau bahkan membatasi waktu kita di media sosial dan perangkat digital lainnya. Terakhir, penting untuk memahami bahwa kreativitas dan produktivitas adalah proses yang berkelanjutan. Kita mungkin menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan menuju tujuan kita. Namun dengan memahami proses ini dan mempelajari dari pengalaman kita dapat menjadi lebih kuat dan lebih produktif dari sebelumnya. Dalam video ini kami juga akan membahas tentang efek positif dari menerapkan psikologi di balik produktivitas dan kreativitas pada kehidupan sehari-hari. Misalnya mampu mengelola stres dan meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kualitas pekerjaan dari karir, serta memperbaiki kualitas hubungan sosial dan interpersonal. Di balik produktivitas dan kreativitas pada kehidupan sehari-hari dapat memiliki dampak yang sangat positif. Ketika kita memahami psikologi yang terkait dengan produktivitas dan kreativitas, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa efek positif yang dapat dirasakan. Meningkatkan kesehatan mental. Saat kita mengembangkan kebiasaan produktif dan kreatif, kita cenderung lebih termotivasi dan merasa lebih bahagia.
Hal ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan serta meningkatkan kesehatan mental kita secara keseluruhan. Meningkatkan kualitas pekerjaan dari karir. Dengan menerapkan psikologi di balik produktivitas dan kreativitas, kita dapat menjadi lebih efisien dan produktif dalam pekerjaan kita. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan memungkinkan kita untuk mencapai tujuan karir yang lebih tinggi. Meningkatkan kualitas hubungan sosial dan interpersonal. Ketika kita lebih produktif dan kreatif, kita cenderung lebih termotivasi dan merasa lebih bahagia. Hal ini dapat membuat kita lebih mudah bergaul dengan orang lain dan membantu memperbaiki kualitas hubungan sosial dan interpersonal kita. Meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita berhasil mencapai tujuan kita dan menciptakan karya yang berkualitas, kita cenderung merasa lebih percaya diri. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih percaya pada diri sendiri dan merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan dan kesempatan baru. Meningkatkan kreativitas. Ketika kita memahami psikologi di balik kreativitas, kita dapat meningkatkan kreativitas. Ketika kita memahami psikologi di balik kreativitas, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan karya-karya yang inovatif. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih berkembang dalam karir dan mencapai keberhasilan yang lebih besar. Jadi, menerapkan psikologi di balik produktivitas dan kreativitas dapat memberikan banyak efek positif pada kehidupan kita secara keseluruhan. Jangan ragu untuk mencoba tips dan trik yang telah kami bahas dalam video ini, dan lihatlah bagaimana Anda dapat meningkatkan kualitas hidup Anda dengan lebih produktif dan kreatif. Terakhir, penting untuk memahami bahwa kreativitas dan produktivitas adalah proses yang berkelanjutan. Kita mungkin menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan menuju tujuan kita. Namun, dengan memahami proses ini dan mempelajari dari pengalaman kita, kita dapat menjadi lebih kuat dan lebih produktif dari sebelumnya. Jadi itulah beberapa tips dari kami tentang bagaimana membangkitkan mental Anda dengan memahami psikologi di balik produktivitas dan kreativitas. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa like dan subscribe untuk informasi dan tips menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.